Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syurri anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah yaqulul haqq wa huwa yahdis sabil. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa qaidana wa mu'allimana wa habibana Muhammadar Rasulullah ballagha risalah wa adal amanah wa nasuhal ummah wa kasyafal hummah wa jahada filai haqqa jihadih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Saudaraku sebangsa setanah air, dalam khazanah kehidupan kaum muslimin dimanapun mereka berada, ada tuntutan kehidupan yang sangat populer, yaitu bagi orang awam, apalagi bagi para pemimpin, yaitu supaya SATF dipegang erat-erat. SATF singkatan dari Sidik, Amanah, Tabligh, Fatonah. Semua orang yang pernah belajar di madrasah ibtidaiyah pasti sudah menghafalnya. Sidik berarti jujur, amanah dapat dipercaya, tabligh menyampaikan, fatonah cerdas. Sedangkan kebalikan dari SATF itu adalah KKKJP, yakni singkatan dari kidib, bohong, khianat, berkhianat, kitman, menyembunyikan, baladah atau juga jahalah, bodoh atau dungu. Nah, Presiden pasca Pak Jokowi nanti ya insya Allah Presiden ke-7 tidak boleh sampai berwatak yang mengarah pada kidib atau kesukaan berbohong pada rakyatnya. Tidak boleh menebar harapan palsu, harapan yang tidak realistis. Bahkan dulu di Amerika, Richard Nixon dilengsarkan karena rakyat Amerika waktu itu tahun 72 tidak bisa menerima kebohongan Nixon dalam kasus skandal Watergate. Nah, ini cuma contoh luar negeri ya. Tapi presiden kita pun di waktu yang akan datang tidak boleh selain kejangkitan tadi, kejangkitan kidib bohong tadi, juga tidak boleh kejangkitan dengan khianah. Khianah itu ya berkhianat dalam bahasa Jawa, esok dele sore tempe ya. Jadi misalnya bilang tidak akan impor ini, impor itu, tidak akan menambah utang baru, tidak akan ini dan itu, tetapi kenyataannya ya itu hanya lagi-lagi sebuah, ya maaf ini istilahnya sebuah khianah. Nah kemudian juga watak yang buruk itu adalah K lagi, itu kitman, yaitu menyembunyikan. Misalnya menyembunyikan realitas korupsi yang sudah menggurita, penguasaan pertambangan, kehutanan, perbankan, dan lain-lain ke pihak asing, tetapi kan ditutup-tutupi. Nah jadi lihatlah bagaimana gunung es korupsi atau pencucian uang atau apa namanya, kan ditutupi terus terlalu lama lantas meledak. Bahkan membuka gerbang untuk pengusutan betapa bobroknya pengelolaan administrasi negara kita. Kemudian yang berikutnya lagi, memang Presiden mendatang jangan sampai menderita ya penyakit baladah atau jahalah. Baladah itu kata balit, ya balit, ablat itu dungu, ya. Nah, jahalah itu jahil, ya. Jadi nggak boleh presiden kok kemudian tidak cerdas atau kurang visioner ke depan dan lain-lain. Ya. Nah kalau presiden memiliki kecerdasan dan wawasan luas yang diperlukan, maka insya Allah presiden itu tidak akan ya dicampur tangani oligarki, didikte oleh para bandit ekonomi dan lain-lain. Ya. Padahal bandit ini keserakan ekonominya itu menyundul langit, tidak ada batasnya. Nah karena itu saya berpendapat semakin dini atau semakin cepat para capres-cawapres diumumkan oleh koalisi partai-partai politik, tentu semakin bagus. Ya. Semoga bisa diuji oleh rakyat jejak digitalnya, keaslian ijazahnya,
dan track recordnya selengkap mungkin. Nah akhirnya kalau kita mengetahui bagaimana Nabi SAW mengelola negara, kita tinggal membaca konstitusi Madinah yang disebut sebagai Medina Charter, Medina Constitution, atau Media Covenant, yang dalam bahasa Arabnya aslinya itu adalah Sahifatul Madinah, Dusturul Madinah, dan Mitsaqul Madinah. Konstitusi Madinah yang dibuat Nabi pada tahun pertama setelah hijrah, itu 14,5 abad lalu, ya, disepakati oleh para ahli ilmu politik dan ketatanegaraan sebagai dokumen sejarah yang amat sangat penting. Karena semua warga negara yang majmuk di negara Madinah itu terdiri dari orang Islam, orang Yahudi, orang Nasrani, bahkan orang kafir. Semua dijaga hak sipilnya, keamanannya, dan masing-masing agama dilindungi untuk beribadah sebebas-bebasnya. Saudara-saudaraku, kalau kita lihat urut-urutannya, maka Charter of Medina atau Piagam Madinah itu lahirnya pada zaman Nabi itu mendahului sekitar 700 tahun, ya, dibandingkan dengan dunia Nasrani yang mengeluarkan semacam charter juga namanya Magna Carta pada tahun 1215 di Inggris, yang membatasi kekuasaan Inggris dan memberikan hak sipil bagi rakyat kebanyakan. Ya. Banyak kemiripan. Ya. Nah jadi memang alhamdulillah kita punya Nabi mendahului sejarah, ya, dan kita akan lanjutkan bersama-sama. Cuma mungkin konteks zamannya berubah, ya. Ada berbagai macam perubahan secara teknologi. Dulu belum ada AI, sekarang semuanya diatur oleh AI, segala macam lah, ya. Tapi intinya adalah, ya, bahwa kita bersyukur bahwa kita umat Islam, kaum muslimin, kaum mukminin mempunyai pegangan yang abadi, ya, sampai kapanpun, karena itu dulu ditimba dari Quran dan Sunnah sebagai pegangan dalam mengelola negara sampai akhir zaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.